Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Antoni dalam pelajaran IPS di kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk. Yang dimaksud dengan dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Dari kesimpulan ini, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa berkurang atau bertambahnya suatu penduduk di tempat tertentu itu disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan. Menurut data kependudukan yang dilakukan pendataan pada tahun 2015, ada 4 negara yang tergolong mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak di dunia. Pertama adalah negara Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Itu jumlah penduduknya adalah sebanyak 1.372 juta jiwa. Kemudian yang kedua adalah India. Jumlah penduduknya sebesar 1.314 juta jiwa. Yang ketiga adalah negara Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebanyak 321 juta jiwa. Dan peringkat keempat ternyata adalah negara Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 256 juta jiwa. Anak-anak sekalian, ternyata kalau kalian lihat data peta yang sedang kalian lihat sekarang, ternyata persebaran jumlah penduduk per pulau di Indonesia itu tidak sama atau tidak merata. Kita lihat data ini. Pulau Jawa dengan luas yang lebih kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia, ternyata memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, yaitu sebesar 151,6 juta jiwa. Kemudian Pulau Sumatera. Pulau Sumatera jumlah keseluruhan penduduknya adalah 58,6 juta jiwa. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi mempunyai jumlah sebanyak 19,9 juta jiwa. Kemudian selanjutnya adalah Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 16,6 juta jiwa. Bali dan Nusa Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 15 juta jiwa. Kemudian Papua itu jumlah penduduknya adalah 4,3 juta jiwa. Selanjutnya adalah Pulau Maluku dengan jumlah penduduk sebanyak 3 juta jiwa. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak sekalian, ternyata Pulau Jawa itu memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Kenapa bisa terjadi? Karena salah satu faktornya adalah tentang sarana dan prasarana di Pulau Jawa yang lebih lengkap dibandingkan dengan pulau-pulaunya. Pembangunan lebih terpusat di Pulau Jawa sehingga sarana dan prasarana lebih lengkap. Nah, kondisi ini menyebabkan banyaknya terjadi perpindahan penduduk dari pulau-pulau lain untuk masuk ke Pulau Jawa dan bertempat tinggal di Pulau Jawa. Di samping angka kelahiran yang tinggi juga yang terjadi di Pulau Jawa. Jadi faktor-faktor ini tadi yang bisa menyebabkan kenapa Pulau Jawa
memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Komposisi penduduk. Anak-anak sekalian, yang dimaksudkan komposisi penduduk adalah pemilihan jumlah penduduk atau pengelompokan penduduk itu berdasarkan kepada umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, dan tempat tinggal. Biasanya komposisi penduduk ini adalah berdasarkan kepada data survei kependudukan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dari data statistik penduduk ini tadi bisa dilihat angka jumlah penduduk berdasarkan kepada pendidikan, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, dan sebagainya. Demikianlah anak-anak sekalian materi pembelajaran kita pada hari ini tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Pak Tony tetap berpesan pada kalian dalam masa pandemi ini kalian tetap semangat belajarnya, kemudian juga mematuhi protokol kesehatan. Senantiasa memakai masker, berpergian keluar, hindari kerumunan-kerumunan yang tidak dianggap perlu, dan selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai sabun, dan lain sebagainya. Semoga dengan cara-cara semacam itu tadi, kita semua bisa terhindar dari pandemi Corona-19. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.